Namaku Analisa. Ada orang yang mengenalku sebagai psikolog, ada yang menyebutku sebagai entrepreneur, sebagian lagi mengundangku menjadi trainer. Lucunya, beberapa menyambaku sebagai content creator, YouTuber, atau influencer. Banyak juga ya. Tapi inilah aku, Analisa. Dan inilah perjalanan hidupku. Hidup yang kuanggap sebagai sebuah perjalanan dari satu titik menuju titik yang lain. Ternyata aku sadar bahwa setiap dari diri kita akan terus mengembangkan diri. Dan ia akan terhenti pada proses mencari kalau ia tahu apa yang membuatnya lebih bermakna dalam mendalami hidupnya kelak. Dulu aku mencari dan terus mencari apa tujuan hidupku. Hingga akhirnya aku menemukan bahwa tujuan hidup itu tidaklah untuk dicari, melainkan kita bangun dari hari ke hari. Dan akhirnya perjalanan ini membuatku mengerti, persoalan sesungguhnya bukanlah siapa tentang aku, melainkan untuk apa aku hadir di dunia ini. Sekarang aku tahu, seorang Analisa hadir untuk berkarya, hadir untuk berbagi menebar manfaat kepada setiap orang yang ia temui. Berbagi seperti mesin pencetak kebahagiaan. Berbagi seperti kurir pengantar senyuman, berbagi membuatku berperan sebagai pembawa satu perubahan. Dan mungkin berbagi menjadikan obat yang dapat menyembuhkan keputusasaan. Berbagi dan terus mengembangkan diri adalah cara terbaik agar aku bisa terus bertahan. Bertahan, menghadapi dunia dan berbagai tantangan ke depan. Inilah perjalananku yang bermula dari menjadi salah satu penerima program Jarum Beasiswa Plus. Seorang mahasiswa yang dalam prosesnya ingin belajar dengan memulai mengenali dirinya lebih baik lagi. Belajar mengembangkan potensi, menjalin relasi, dan terus ingin berkolaborasi. Hari ini aku berdiri untuk bisa membawa satu perubahan untuk negeri ini. Disinilah perjalananku. Aku memilih untuk terus menjiwai, bukan menyesali apa yang terjadi. Memilih untuk mengubah cara pandangku ke depan, bahwa semua punya satu kesempatan. Jika ia berani meninggalkan kenyamanan, mengubah ketidakpastian menjadi satu pembelajaran, hingga ia tahu apa yang menjadi mimpi-mimpi besarnya dalam kehidupan. Aku, Analisa Widyaningrum, bangga menjadi alumni Beswan Jarum 25. Inilah ceritaku, bukan tentang hari ini dan yang lalu. Tapi aku ingin mengajak semua untuk menapakkan langkah kita ke depan dengan senyuman dan penuh kebermaknaan. Terima kasih Jarum Foundation telah menjadi sebuah arti dalam perjalanan seorang Analisa hari ini. Passion itu udah pernah aku bahas sebenarnya di salah satu episode di Analisa Channel, tapi makin kesini aku makin ngerti sih. Bersyukur banget 5 tahun mendirikan APDC Indonesia dengan beberapa aktivitas aku tuh beruntung menemukan suatu profesi atau pekerjaan yang betul-betul aku sukain gitu. Dan ini ya yang namanya passion. Dan ternyata passion itu nggak bisa berhenti untuk kita ketika menemukan passion, and then kita bisa ngerjain sesuatu. Tapi passion itu adalah sebuah gairah yang terus tumbuh selama kita menjalankan aktivitas itu, nggak pengen berhenti, waktunya ngalir terus, bahkan ada kayak ketagihan atau edik ke sana untuk mau terus belajar. Jadi ketika passion itu bisa membuat kita melakukan yang namanya self improvement, itu enak banget. Dan aku ngerasa hari ini passion aku terus membuat aku melakukan improvement sampai akhirnya APDC membuat Analisa bisa menjalankan profesi yang betul-betul dia suka atas passion dia. Passion dilakukan dengan tidak hanya dengan suka saja, karena menurut aku passion itu harus terus diperjuangkan. Ada kalanya titik kita tuh bosan. Mungkin kalau short term vision itu tuh gampang ya. Kita kayak ya udah kita suka, terus kita kayak punya goals terdekat. Tapi suatu ketika yang paling susah itu adalah bagaimana ketika kita lengah harus melakukan double effort. Jadi menurut aku passion itu adalah ketika kita mau berupaya lebih dan mau melakukannya dengan gigih
Dan kita rela ketika kita gagal, kita tetap tabah dan kita akan terus untuk bekerja keras melakukan passion. Jadi passion itu nggak cuma sekedar kita suka, tapi dia butuh effort dan butuh perseverance. Menemukan passion itu sebenarnya aku nggak tahu kapan persisnya, tapi yang jelas aku mau mulai karir sebagai seorang trainer itu 2011. Waktu itu aku baru lulus kuliah S1 dan aku ingat banget prosesnya itu sangat tidak sengaja dan serba kebetulan. Karena sebenarnya analisa itu selalu mengambil setiap peluang, dia nggak pernah bilang enggak pada setiap kesempatan. Yang kalau aku bisa ingat dulu itu sebenarnya aku tuh anaknya pemalu banget, kayak yang aku tulis di buku The Power of Personality Development ini. Aku tuh anak yang sangat pemalu. Waktu kelas 4 SD itu momen aku pertama kali ikut lomba dan aku menemukan bahwa oh ternyata aku bisa ya menulis dan bercerita. Padahal tadinya waktu kelas 1, waktu TK aku tuh selalu sembunyi di balik kaki mama aku kalau ditanyain siapa namanya dan lain sebagainya. Sampai kelas 4 SD itu ngebikin aku menang lomba. Terus ketagihan tuh waktu SMP aku belajar jadi penyiar radio. Terus aku sempat jadi aktif di sekolah, OSIS dan lain sebagainya. Dan waktu kuliah aku ngerasain enjoy banget untuk bisa belajar ngomong di depan banyak orang. Tapi belum jelas sih antara pengen jadi presenter, pengen jadi host, pengen jadi news anchor, banyak banget maunya. Sampai di 2011 itu aku ngerasa ada satu titik ini ya ternyata aku tuh sharing dan sharingnya nggak cuma sekedar sebagai host, tapi aku juga harus ada proses aku belajar dulu sebelum aku sharing. Dan itulah profesi menjadi pembicara. Awalnya aku menentukan ini passion yang harus aku kejar sebagai sebuah profesi. Nah waktu itu nemuin pekerjaan sebagai seorang trainer atau public speaker itu sebenarnya berawal dari sini sih. Karena kan dulu pengennya jadi pembicara itu nggak tahu ya kapan dan gimana caranya. Ini banyak yang nanya sih, Mbak Ana tuh gimana sih awalnya kok bisa jadi pembicara. Jadi waktu aku kuliah, aku emang sibuk jadi penyiar TV, tapi tidak terarah gitu. Maksudnya kayak cuma sambil kuliah santai gitu. Dan waktu semester 4, aku inget banget, aku lagi butuh banget beasiswa. Aku lagi nyari banget beasiswa, aku lagi kayak pengen mandiri secara finansial. Dan kebetulan banget aku tuh ditolak sama beasiswa kampusku. Karena ada beberapa syarat yang aku nggak bisa penuhi. Tiba-tiba ada beasiswa yang tidak mengharuskan persyaratan yang sulit itu gitu. Jadi kan harus pakai surat keterangan tidak mampu. Nah, bukan apa-apa sih, bukan yang ngerasa sok tajir juga karena waktu itu aku juga butuh duit sebenarnya. Tapi surat keterangan itu tuh ribet banget ngurusnya di kelurahan lah segala macam. Nah, beasiswa yang aku ikutin tuh beasiswa yang nggak mengharuskan mengumpulkan syarat itu. Itu dari Jarum Beasiswa Plus. Nah, Beasiswa Jarum ini tuh kayak aduh keren banget ya kalau udah jadi bagian dari Beasiswa Jarum, kalau aku lihat alumni Beasiswa Jarum. Tapi kayak nothing tulus aja aku daftar, sampai akhirnya inget saking pengennya aku keterima, itu tuh kayak aku tuh grogi banget waktu tes Beasiswa Jarum, gak boleh gambar pohon beringin. Jadi aku tahu banget tes grafis tuh aku lagi ambil psikologi grafis, aku gambar pohon beringin dan aku kayak ngerasa oke, aku salah nih, aku tesnya gagal, aku gak keterima. Tapi ya Allah, alhamdulillah banget ternyata justru setelah pengumuman, karena itu hanya satu bagian dari tes kecil, ternyata yang diumumin menjadi salah satu-satunya yang lolos menjadi Beasiswa Jarum di Fakultas Psikologi se-Jogja Jawa Tengah itu cuma aku doang gitu. Nah bersyukurnya ketika keterima jadi Beasiswa Jarum, 1 tahun aku dapat bantuan support untuk bayar kuliah, aku juga dapat pengembangan diri, pengembangan kepribadian gitu. Nah, soft skill yang dulu aku dapetin salah satunya adalah public speaking. Nah, dari situlah sebenarnya aku ngerasa kayak, seru juga ya kalau aku mendalami soft skill ini karena ini nyangkut banget sama psikologi dan public speaking. Dari situ sih sebenarnya kerasa punya pengalaman yang cukup berarti untuk aku hari ini sampai akhirnya aku lulus kuliah, aku dapat beasiswa S2 itu juga alhamdulillah banget, bukan karena aku jadi orang yang paling pinter, tapi karena aku itu inget banget aku ngejar pengen cepet lulus. Jadi kalau aku inget kata salah satu psikolog yang aku baca di buku Grit, you don't have to be the smartest person in the class, but you have to be the most hard worker. Jadi kita tuh harus jadi orang yang paling pekerja keras gitu. Dan waktu aku kerja keras itu adalah aku memulai skripsi lebih cepat daripada teman-teman aku. Bayangin itu hari yudisium terakhir, kalau aku lulusnya itu tuh bukan di hari itu, aku akan wisuda Februari itu lewat, jadi aku harus wisuda Mei. Dan kalau wisuda Mei, banyak orang yang wisuda Mei dan banyak teman-teman aku yang nilainya bagus. Jadi waktu wisuda Februari, cuma 5 orang yang lulus
Dan alhamdulillah banget aku menjadi satu-satunya penerima yang cum laude dan bisa dapat beasiswa dari fakultasku sendiri gitu. Akhirnya S2 gratis. Nah di saat S2 itu aku punya pengalaman yang menghantarkan aku sampai akhirnya jadi pembicara. Ups and downs itu banyak banget. Jadi waktu itu ingat pertama kali aku berani jadi public speaker, yaitu nggak cuma MC atau host atau presenter. Jadi waktu aku sambil kuliah pertengahan S2, aku selalu ngambil kesempatan dan waktu itu aku dapat kepercayaan buat jadi moderator di salah satu event yang diadain sama fakultas tetangga ekonomika dan bisnis. Nah ternyata sponsornya itu adalah alma mater BESWAN Jarum. Ya udah aku bantu dong sebagai alumni BESWAN. Dan seru banget waktu itu aku jadi moderator salah satu sebuah talk show yang dihadiri oleh salah satu public figure. Nah waktu aku habis jadi moderator, aku duduk deh di kursi belakang gitu kan. Terus tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang itu tuh ternyata adalah Bapak BESWAN. Jadi waktu aku masih jadi BESWAN, beliau belum sebagai mentor di BESWAN itu, beliau sebagai program director, Pak Primadi Serat. Aku ingat banget pertemuan pertama dengan beliau, itu tuh beliau langsung ngeluarin kartu nama dan langsung kenalan. Beliau ngajak ngobrol A sampai Z gitu, terus kayak tiba-tiba kamu mau nggak jadi trainer, random banget. Dan aku selalu nggak pernah bilang enggak setiap ada kesempatan, aku bilang iya Pak, saya mau belajar. Dan akhirnya di situ aku dikasih kepercayaan. Banyak banget, mulai dari ngerasa nggak pede, mulai ngerasa kayaknya kebanting banget sama pembicara lain. Ada James Q, ada Rosiana Silalahi. Dan waktu itu aku cuma ingat, analisa nggak apa-apa, ini proses yang kamu harus lalui karena kamu punya satu tujuan, yaitu suatu hari kamu harus bisa punya ilmu yang bisa kamu bagikan ke banyak orang. Dan kalaupun hari ini kamu belum bisa tampil dengan baik sebagai pembicara, apalagi di sebelahnya James Gue sama Rosiana Silalahi, at least kamu sudah berjuang keras untuk bisa ngebuktiin bahwa kamu tuh melakukan namanya self improvement. Dan waktu itu sampai aku jadi pembicara di Jarum BESWAN atau BESWAN Jarum, keliling Indonesia kurang lebih hampir setahun. Dan ternyata itu yang bikin aku, oh iya ini ya ternyata aku menikmati proses menjadi seorang trainer atau pembicara. Momen mau menyerah pasti pernah ya, namanya juga manusia. Kita kan kayak nggak selalu on terus kayak di jalan tol. Ada kalanya kita tuh kayak capek, ada kalanya kita pengen berhenti dan pengen lari gitu. Tapi aku berpikir ini nih, makanya nggak hanya butuh sekedar passion, kita butuh yang namanya kerja keras dan kegigihan serta konsistensi untuk mencapai mimpi jangka panjang. Ternyata yang bikin aku pengen berhenti itu adalah satu, dulu waktu seorang analisa selalu mengambil semua kesempatan sampai akhirnya dia tidak mengukur kapasitas dirinya. Itu pelajaran yang sangat berarti. Jadi poin plusnya adalah improvement dalam diri aku, berarti aku harus bisa mengukur kapasitas untuk bisa mengambil kesempatan yang ada di depan. Nah waktu itu telak banget aku jadi pembicara di salah satu event. Itu bayangin BUMN terbesar di Indonesia, aku kayak mau nggak gantiin salah satu pembicara yang itu adalah doktor. Jadi waktu itu senior aku, dosen aku, terus aku bilang mau Bu, saya mau jadi pembicara pengganti Ibu. Ternyata waktu aku lagi ngomong, aku beneran di-cut di tengah jalan sama salah satu peserta yang nggak tahu dia mungkin punya jabatan. Dia bilang, ngapain tuh anak kemarin sore ngajarin kita gitu. Aku langsung kayak pengen kesamber petir gitu kan. Tapi aku cuma ingat kita nggak bisa mengendalikan stimulus di depan kita. Aku tetap selesaiin dan aku tetap handle si bapak itu. Aku dengan bilang terima kasih bapak dan lain sebagainya. Tetap tegar di saat itu aku menyelesaikan sampai sesi dan alhamdulillah tuh cuma dia doang yang rese gitu. Yang lainnya sih fine-fine dan banyak pertanyaan muncul. Tapi inilah ujian gitu. Sampai akhirnya aku ke kamar mandi, aku sempat nangis. Aku sempat kayak meratapi, bukan nangis karena disuruh turun dari sesi itu, tapi aku nangis karena aku melakukan satu kesalahan atau tidak, aku nggak tahu gitu. Tapi pulang dari situ aku belajar, oh berarti analisa kamu harus belajar lagi, kamu harus selesaiin S2 kamu. Karena tau nggak sih, waktu itu aku belum selesai S2 dan aku berani ngambil kesempatan itu. Terus kayak kamu harus punya pendidikan setinggi mungkin, kamu nggak boleh berhenti belajar, dan kamu harus lebih bisa mengukur kapasitas diri kamu sama kesempatan. Itu poinnya. Teman-teman, mungkin passion itu nggak bisa ditemukan dalam waktu sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan. Bahkan setahun, 2 tahun juga bukan waktu yang cukup. Passion itu adalah sebuah gairah yang terus kita tumbuhkan karena ada sebuah upaya yang nggak boleh sederhana. Butuh kerja keras, butuh konsisten, butuh komitmen. Yang menurut aku
gairah itu harus terus ada, karena orang kalau nggak punya gairah dalam pekerjaan, dalam hidup, aku suka kasihan gitu, energinya nggak keluar. Sekarang aku melakukan pekerjaan ini, energiku betul-betul all out untuk pekerjaan ini karena aku punya passion yang menjadi gairah aku setiap harinya. Dan ternyata perjalanannya, coba bayangkan ketika kamu punya passion, kamu harus membayangkan apa yang terjadi, what if kalau besok yang kamu sukai itu hilang, besok yang kamu kerjakan itu pergi, besok kesempatan yang ada itu lenyap, dan besok kamu gagal terhadap mimpi kamu. What would you do kalau kejadian itu menimpa kamu? Dan ketika kamu tetap bisa bangkit atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan sulit tadi, itu passion kamu. Dan hari ini bahkan kalau aku ditanya, Mbak Ana, kalau APDC nanti bangkrut lah, kalau ternyata tiba-tiba nanti aku mengalami kegagalan besar dalam hidup, apa yang akan dilakukan? It's okay, selama analisa masih bisa terus belajar, mengajar, mengembangkan diri, mengembangkan orang lain, dia akan terus tetap ada dengan apapun caranya. Jadi semangat terus buat kalian yang mencari passion dan mengejar itu menjadi sebuah profesi, nikmati prosesnya, dan ingat yang aku selalu bilang, hidup ini bukan seperti sebuah perjalanan dalam sprint, tapi ini maraton. Siapa yang kuat, dia yang dapat. Siapa yang tabah, dia yang akan dapat satu hal yang mudah. Dan siapa yang gigih, dia akan bisa mudah untuk meraih. Sukses semuanya, dan terima kasih banget. Aku sampai hari ini banyak banget perjalanan yang menemani aku, dan salah satunya aku beruntung bisa menjadi salah satu bagian dari Besuan Jarum.